Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, saya rindu dan saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, segenap hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, segenap hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah habis yang kami rasakan Tuhan dalam setiap kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami melihat Engkau sungguh teramat baik bagi kami Tuhan. Dan tiba saat pagi hari ini Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu.
Biarlah berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu sesuai dengan hati-Mu Tuhan, dengan seturut kemauan daripada Tuhan, sehingga banyak orang diberkati dan nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diisi kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yaitu biarlah rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita akan baca, saudara, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang roh yang menyala-nyala, nah, itu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saudara, ketika kita melihat ya, roh yang menyala-nyala itu bisa dilihat atau dapat dilihat dari seseorang yang baru lahir baru. Nah, seseorang yang baru saja kehidupannya lahir baru, dia akan selalu bersemangat, dia akan selalu bersuka cita dalam menjalani kehidupannya. Dia selalu aktif dalam kegiatan yang namanya kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Seolah-olah ketika dia jatuh cinta pertama kali kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada kesulitan, tidak ada halangan bagi kehidupannya untuk terus mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang cinta akan Tuhan, tentang api kita yang selalu bersemangat menyala-nyala melayani akan Dia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu, saudara, ternyata kita bisa melihat ya, bahwa cinta kita kepada Tuhan itu akan diuji lewat apa? Akan diuji lewat waktu, akan diuji lewat keadaan, akan diuji lewat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Itu semua akan diuji oleh Tuhan. Dan di situ bisa dipertanyakan, apakah roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kita itu terus menyala atau akan padam? Nah, makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu harus benar dan harus sempurna. Banyak orang untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, itu dilandaskan dengan motivasi yang salah. Dilandaskan dengan keinginan mereka sendiri ketika mereka berbuat sesuatu kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pelayanan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan untuk Tuhan itu hanya sekedar untuk mencari hidup, bukan untuk memberi hidup. Pelayanan mereka. Banyak juga, tidak sedikit juga orang yang melayani Tuhan itu hanya sekedar lewat intelektual mereka, lewat kepintaran mereka, bukan melayani Tuhan dengan hati lagi. Nah, sehingga saudara, orang-orang yang seperti ini di dalam Tuhan mereka tidak dapat bertahan. Mereka sudah dapat dipastikan mengalami yang namanya kekecewaan dalam kehidupannya. Nah, akibat dari kekecewaan yang mereka alami dalam kehidupannya, nah, kemudian roh yang ada dalam kehidupan mereka akan padam pada waktu itu juga. Nah, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ada 3 hal yang bisa kita dapatkan dalam ayat ini. Ada 3 hal yang bisa kita dapatkan dalam ayat ini. Yang pertama, pertahankan kerajinanmu. Itu yang pertama. Nah, rajin itu artinya melakukan segala sesuatu dengan penuh konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekalipun orang lain tidak mau melakukan itu, tetapi diri kita atau hidup kita melakukan segala sesuatu pekerjaan kita dengan penuh rajin, dengan tanggung jawab, dan dengan konsisten. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika dalam kehidupan kita rajin beribadah kepada Tuhan juga, maka saudara, kita akan mendapatkan, dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Tidak hanya sampai di situ mendatangkan kebaikan, kita juga akan mengundang berkat Allah atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan di sini? Pertahankan rohmu tetap menyala di dalam Tuhan. Pertahankan rohmu tetap menyala di dalam Tuhan, saudara. Lalu saya mau sampaikan bahwa hidup ini layaknya sebuah pertandingan, perlombaan, di mana setiap pesertanya itu
harus berusaha sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikannya. Kita juga seperti itu, saudara. Kita sementara lagi di pertandingan untuk menyelesaikan, untuk mencapai akhir finish dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita mencapai segala sesuatu, untuk kita dapat menyelesaikannya, kita perlu api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan, Roh Kudus itu adalah sumber semangat bagi setiap orang yang percaya. Nah, makanya itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perlunya kehidupan kita supaya diisi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa membedakan, kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengikuti alurnya Tuhan dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita diisi oleh Roh Kudus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kita dapatkan dari Roma ini, dari ayat ini, yaitu pertahankan pelayananmu. Sekali lagi, pertahankan pelayananmu. Nah, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, baik itu susah atau senang, pahit atau manis, apapun itu bentuknya. Nah, di dalam kesusahan kita melayani Tuhan, jangan pernah kehidupan kita itu untuk melupakan Tuhan, jangan pernah kehidupan kita itu untuk berhenti melayani Tuhan. Nah, karena ketika kita melayani Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita udah pasti akrab dengan yang namanya kesulitan dalam kehidupan kita. Kita akrab dengan permasalahan, persoalan dalam kehidupan kita ketika kita terjun untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan dapati kehidupan kita itu setia dalam pengiringan yang akan Dia, maka sudah pasti dapat dipastikan bahwa kehidupan kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kehidupan kita sudah pasti selalu tersedia pembelaan daripada Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mau melayani Tuhan dengan setia. Ya. Untuk itu, mari kehidupan kita, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu biarlah kehidupan kita untuk selalu lebih. Jangan kasih kendor kehidupan kita dengan Tuhan, dan biarlah kehidupan kita itu terus dan selalu bergairah di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Puji nama Tuhan, dan mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kembali lagi Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kami Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pengiringan kami akan Engkau. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kami Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah Roh Kudus tetap ada terus dalam kehidupan kami Tuhan, memimpin, menuntun kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, biarlah juga firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, memberikan jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami alaskan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.